Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah podcast saya yang ke-7. Bintang tamunya kita kembali ke dunia medis. Selamat malam Dr. Mahrus. Selamat malam, Dr. Farhat. Ya. Kameranya di sini, Pak. Siap. Jadi Pak Mahrus ini adalah kepala instalasi gawat darurat di RSUD Syamarabu Bangkalan. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit lah, yang santai dan tidak menegangkan. Pak Mahrus sejak kapan di Rumah Sakit Bangkalan? Saya masuk ke rumah sakit, artinya kembali ke Rumah Sakit Bangkalan tahun 2019 awal. 2019. Ya. Sebelumnya tahun berapa masuk Bangkalan? Tahun 2009. 2009. PNS ya? PNS tahun 2010. Dari 2010. Ya. Kemudian saya tahun 2014 saya sekolah lagi di bagian emergency medicine di Universitas Brawijaya Malang. Apa sih spesial emergency itu apa sih, Pak? Yaitu spesialis yang bagian menangani pasien-pasien yang khususnya di UGD, pasien-pasien gawat. Ruang lingkupnya adalah 3, yaitu pre-hospital, hospital, dan disaster. Coba dijelaskan sesuatu, Pak. Pre-hospital maksudnya? Contohnya? Pre-hospital seperti mengkoordinasi ambulan, pasien-pasien yang kecelakaan, itu dari misalkan dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit atau dari puskesmas misalnya sampai itu pre-hospital ya? Pre-hospital. Itu tetap tanggung jawabnya dokter emergency. Iya. Salah satu bidang kompetensinya ya. Kalau hospital? Hospital itu mencakup di UGD aja. UGD. Di UGD termasuk nanti tata kelola setting UGD seperti itu. Oke, yang tadi disaster bencana. Disaster bencana, betul. Di luar maupun di dalam. Sejak kapan berarti jadi dokter emergency? Saya lulus tahun 2018 akhir. Akhir. Oke. Nah, jadi disaster. Kenapa sih COVID ini masuk disaster? Iya. Kenapa? Kan itu kan penyakit, itu kan flu ya. Iya. Kompetensinya penyakit dalam ya, atau paru. Kenapa disaster sekarang? Kita lihat dari pemahaman tentang bencana, yaitu bencana itu sebenarnya ada 2, yaitu alam dan non alam secara garis besar. Oke. Yang non alam ini adalah penyakit wabah. Oke. Apa sih kriteria wabah? Oh, ini wabah nih. Dulu orang flu biasa kok, sekarang kok Ya. jadi heboh gitu. Artinya kalau wabah itu ada kejadian yang tidak lazim, Ya, Zin. dan itu terjadi bukan di suatu negara aja, tapi bisa di lingkungan wilayah aja. Dalam satu itu ada kejadian yang tidak lazim, misalnya ada angka kejadian lebih dari 50 orang, itu sudah termasuk Wabah. bencana. Dari dulu demam berdarah banyak, kenapa nggak bencana? Kenapa kalau ini kok bencana? Ya. Bedanya Ini, apa? karena dari ini sebenarnya secara garis besar itu demam berdarah itu ketika melebihi kematiannya lebih dari 50 orang itu sudah termasuk wabah. Wabah ya? Ya, maka harus ditangani lebih agresif 50 orang dalam waktu? dalam 1 bulan. Satu waktu ya? Satu waktu. Satu waktu. Ya. Kalau malaria ada 1 kasus misalnya yang tidak lazim di Bangkalan, sama tidak ada kasus malaria. Ketika ada 1 kasus malaria itu disebut wabah juga sebenarnya. KLB. Oh, wabah. Kenapa demam berdarah tidak sampai menjadi bencana nasional? Kalau ini COVID ini kenapa kok sampai menjadi bencana nasional? Padahal kan kalau demam berdarah dari dulu sudah ada, yang meninggal juga sudah banyak. Ya. Apa bedanya? Kalau demam berdarah itu protapnya, tata laksananya juga jelas dari pemerintah, dan itu merupakan program pemerintah yang biasa kita tangani. Nah, kalau ini? Yang ini adalah hal baru, penyakit baru, dan tata laksana juga baru. Gitu. Oh gitu. Jadi, dan kasusnya ini bukan hanya di Bangkalan aja, atau bukan hanya di Indonesia aja, bahkan seluruh Indonesia yang melibatkan
dari WHO sama CDC juga. Intinya dunia lah ini ya. Dunia, jadi bedanya kalau demam berdarah mungkin hanya lokal aja ya. Lokal, betul. Ini karena menjadi bencana nasional dunia ya, pandemi, jadi hitungnya jadi apa? Oke, itu bedanya. Terus gini Om Marus, sampai kan dokter di UGD nih. Kenapa sih orang itu harus waspada COVID? Di UGD itu banyak lah kejadiannya. Kok bisa kita harus takut? Itu kenapa? Sebenarnya yang perlu kita bukan kita takut sih, kita waspada. Waspada, iya. Okay. Kenapa kok artinya kok kita lebih waspada? Artinya virus ini penyebarannya cepat. Penyebaran cepat, oke. Penyebarannya cepat. Terus angka kematiannya juga tinggi ketika didompleni oleh virus ini. Angka kematian tinggi di dunia cuma 6,6% lah ya. Iya. Nggak tinggi menurut saya. Iya. Memang kalau dibandingkan di dunia juga. Tapi kita lihat kalau di Indonesia sendiri, tenaga medis pun juga kena. Oke, maksud saya gini. Jadi kenapa kita harus mewaspadai COVID? Ya. Jadi satu karena tadi penyebarannya cepat. Penyebarannya cepat. Yang kedua tadi banyak menyebabkan kematian. Banyak menyebabkan kematiannya tinggi. Terus yang ketiga, dibanding dengan yang tahun-tahun sebelumnya yang dimana itu juga akan melibatkan tenaga medis. Oke Pak Marus, sekarang lanjut. Kenapa sih Anda ini sebagai dokter emergency di UGD itu harus kita waspada terhadap COVID? Misalnya pegawainya sampean harus pakai APD lengkap, harus yang datang harus kita rapid, itu kenapa? Ya. Yang pertama itu selain yang pertama penularannya sangat cepat. Oke. Ya, penularannya sangat cepat. Kemudian yang kedua ini untuk tenaga medis sendiri ya, yang tadi penularannya sangat cepat. Kemudian yang kedua ini banyak pasien-pasien itu dengan komorbid itu banyak yang meninggal. Oke. Jadi yang perlu diwaspadai adalah pasien-pasien dengan komorbid. Ya. Oke, jadi ada orang lain ya, kan di rumah sakit itu kan juga ada penyakit lain mungkin gitu ya. Oke. Sekarang kita harus takut berlebihan nggak sih kepada COVID ini? Maksudnya gini ya, nanti kalau saya di rapid, saya nanti positif, bisa positif, kita harus takut berlebihan nggak sih? Ya. Sebenarnya tidak usah takut berlebihan ya. Seandainya nanti rapidnya yang perlu kita pahami adalah yang rapid itu bukan suatu tindakan diagnosis. Nanti kalau rapidnya reaktif nanti itu COVID, itu bukan. Sebaliknya juga rapid non reaktif itu nanti COVID, bukan. Itu yang perlu satu kita pahami bersama. Ya. Sehingga nanti karena itu bukan suatu patokan untuk diagnosis, maka sebelum pasien-pasien masyarakat itu mengeluh ada keluhan mengarah ke sana, makanya nggak usah takut-takut diperiksakan. Sekarang yang terjadi di masyarakat begini, udahlah aku sakit ringan nih, aku nggak mau ke rumah sakit. Jadi kalau ada masyarakat yang ada gejala demam atau gejala panas, batuk, sebaiknya nggak usah periksa atau tetap periksa. Daripada nanti ke rumah sakit aku ketahuan COVID, aku lebih baik isolasi mandiri aja di rumah, nggak usah periksa ke rumah sakit. Nanti malah aku kalau ada apa-apa, aku malah dibungkus plastik kalau meninggal. Sebaiknya menurut sampean ada orang ada gejala, tetap periksa atau di rumah aja. Sebaiknya untuk pasien-pasien yang seperti itu, mumpung gejalanya ringan, kalau saya berharap kesadaran dari masyarakat itu adalah memeriksakan diri. Mumpung ringan ya? Betul. Karena apa? Ibaratnya kalau kita sakit, kita ini kalah. Kita butuh bantuan, itu yang perlu dipahami. Ya, artinya kita butuh bantuan orang lain. Jadi lebih baik terperiksa ya? Diperiksa. Kalau menurut pengalaman Pak Mahrus, orang yang angka kesembuhan COVID itu tinggi nggak sih? Maksudnya dengan perawatan yang baik, dengan terapi lebih dini, dengan pengobatan lebih awal itu lebih baik atau sama aja daripada yang nggak diberi obat?
Kalau dari angka by data ya, Ya. dari angka dari Jawa Timur, itu angka kesembuhan adalah 33%. Ya. Nah, tapi sebetulnya mungkin bisa tinggi, Tinggi lebih karena tinggi. Nah, karena kebanyakan seandainya pasien-pasien itu datang lebih awal, ya, komorbidnya diatasi, Betul, diatasi. ya, terus gejalanya diobati, insya Allah Itu angka kesembuhannya lebih tinggi ya. kemungkinan insya Allah. Oke, jadi yang berobat lebih dini Iya, itu angka kesembuhannya rata-rata lebih tinggi. betul. Oke, jadi kemudian nih kondisi rumah sakit sendiri, UGD khususnya, sampai dengan kepala UGD ini. UGD khususnya itu era sebelum COVID dengan setelah COVID apa bedanya? Dari jumlah pasien, dari teman-teman yang bekerja, situasi ruangan, apa bedanya sih Ya. dari sebelum COVID? Memang ada perbedaan sih signifikan. Mungkin secara dari kunjungan mungkin pasti berubah karena orang sudah termindset karena takut. Tadi yang seperti dibilang Dr. Farhan, ya, pasien sudah takut duluan, sudah fobia duluan ke rumah sakit. Jadi jumlah angka kunjungan berkurang. Kemudian perilaku termasuk tenaga kesehatan. Nah, ini sebenarnya bukan ini ya, bukan kita pakai itu bukan bukan merubah pola aja, tapi sebagai tingkat kewaspadaan Ya. ya, karena bagaimanapun di rumah sakit itu paparan dengan pasien itu lebih tinggi. Ya. Oke, jadi perbedaan dari pasiennya sendiri dan jumlah kunjungan dan aspek perilaku tenaga medisnya ya. Jadi dengan memakai APD itu biar untuk lebih melindungi Waspada. Oke. Karena tidak untuk kemungkinan ya kalau kita sakit sebagai tenaga medis terus siapa yang mengobati kan gitu. Oke. Poinnya di sini adalah memeriksakan dini itu lebih baik ya. Ya. Sekarang apa sih beda kalau waktu sebelum ada pandemi ini sampai kan fokusnya menangani orang-orang yang dengan keadaan emergensi. Apa aja contohnya sedikit kasih yang paling sering lah. Yang paling sering misalnya ya pasien-pasien dengan kecelakaan, Oke. dengan cedera kepala berat, kemudian pasien dengan sepsis ya, shock ya, nggak sadar. Oke. Shock, sepsis, kecelakaan, sesak ya. Itu kan sebelum pandemi. Ya. Setelah pandemi ini sampai tetap melayani itu angka kejadiannya sama atau berkurang atau bagaimana? Untuk Melayani pasien-pasien yang tadi bedanya sebelum pandemi kan tadi sampai melayani ini. lebih sedikit. Setelah pandemi ini apa yang lebih banyak untuk sampean? Yang Sering di UGD. Rata-rata memang pasien-pasien kasus dengan sepsis, dengan pneumonia Ya. Yang kecurigaannya ya, ke arah arah COVID ya. Jadi memang ada bedanya ya. Iya betul. Dimana yang saya sangat disayangkan itu pasien itu banyak datang dengan fase-fase Lambat ya. Padahal kalau datang fase lebih awal, lebih kemungkinan lebih sembuh lebih cepat atau? Ya, secara teori, secara ini seharusnya lebih besar kesembuhannya karena sudah ada intervensi lebih lanjut. Dini, Lebih dini ya. Jadi istilahnya datang lebih dini. enak mana sih Pak Marus dari dokter emergensi sebelum COVID apa setelah COVID? Ya, saya dinikmati aja. Dan maksudnya secara kenyamanan sampean lebih nyaman bekerja Iya. saat ada COVID atau nggak ada COVID? Kalau saya pribadi mendingan sebelum ada COVID. Sebelum ada COVID. Iya, betul. Kan ini ada COVID, ada insentif. Nah, kalau nggak ada COVID sampean nggak dapat insentif. Ya, karena mempertimbangkan jadi tadi ya tingkat progresivitas dari penularannya atau apanya. Ya, saya rasa bukan hanya masyarakat sebenarnya yang takut ya. Petugas juga takut gitu. Meskipun mau dibayar, wis kasih 50 juta mah di isunya di luar katanya tenaga medis dapat 50 juta. Oke. Padahal Tetap lebih enak nggak ada COVID ya.
tetap lebih enak tidak ada COVID. Karena apa? Kita juga mau melakukan tindakan dengan pakai APD itu kita sangat terbatas juga untuk tindakan. Kira-kira menurut pengalaman Pak Mahrus nih, pengalaman Pak Mahrus ini perkiraan aja, tidak ada kepastian. Kira-kira berakhir kapan sih COVID ini? Mungkin kalau dilihat dari masyarakat khususnya di Bangkalan seperti ini, tingkat kesadarannya masih menunggu, harus lama kayak gitu. Mungkin bisa November karena kita menghadapi hari raya Idul Adha ini. Oh. Jadi masih sampai November masih ada. Ya. Tapi dengan usaha-usaha dari masyarakat dengan meningkatkan kesadaran diri, terus menegakkan protokol kesehatan yang ada, insya Allah mudah-mudahan nggak sampai segitu. Kalau kira-kira di dunia, flu Spanyol aja kan 2 tahun. Ya. Kira-kira COVID ini sama kayak flu Spanyol apa enggak sih? Itu tergantung dari itu kesadaran diri aja. Oke. Lagi pula selama kita menunggu vaksin, ya, kita vaksin diri aja dengan perilaku kita. Oke, jadi masih belum ada kepastian ya, kira-kira belum ada. Oke, sekarang yang terakhir nih, kita bab jenazah nih, karena ini banyak pertanyaan di masyarakat. Ada beberapa pertanyaan. Satu, yang pertama, kenapa sih jenazah COVID yang confirm ini, yang positif, ya. kenapa kok harus dibungkus plastik? Katanya katanya ilmu virus itu, teman masyarakat yang tanya nih, kenapa kalau virus itu sudah keluar daripada inangnya, dia akan mati. Kalau orang yang inangnya mati, virusnya akan mati. Kalau virusnya mati, kenapa kita harus membungkus plastik, yang memakamkan pakai APD? Itu drama-drama yang di situ menegangkan untuk masyarakat. Kenapa Pak Man? Ya, begini. Saya kurang paham dengan dokter yang menyampaikan seperti itu, karena kan dari dokter sendiri ya. Apakah itu mengenai virus COVID ini atau virus yang lain? Nah, itu yang titik berat. Kalau dari ketetapan dari WHO sendiri atau dari gugus tugas yang ditetapkan oleh pemerintah, itu virus COVID ini bertahan hingga 9 hari. Oh, jadi itu atas pertimbangan satu. Jadi kalau meninggal nih virus yang keluar di cairannya bisa bertahan sampai 9 hari? Iya. Oke. Terus yang kedua, pertimbangan yang kedua kenapa kok harus dibungkus seperti itu? Yaitu keselamatan dan kesembuhan atau keselamatan dan kesehatan masyarakat di dekat jenazah itu adalah prioritas. Bukan prioritas yang kedua atau yang ketiga, adalah prioritas utama. Makanya harus dilakukan oleh orang-orang atau petugas yang terlatih. Jadi itu pertimbangannya. Jadi yang mengatakan virus itu inangnya mati, ikut mati itu kurang tepat ya? Kurang tepat ya? Bahkan mungkin jangankan ke ini ya, ke kayu atau paling lama ini ke plastik bisa bertahan sampai 5 hari. Paling cepat adalah di aluminium 2-8 jam. Itu bertahannya. Jadi pada talkshow kali ini ada beberapa kesimpulan ya. Kita ambil tadi, satu, bahwa semakin cepat Anda berobat, untuk prognosis angka kesembuhannya semakin tinggi. Satu itu ya. Yang kedua, bagi dokter-dokter enak tidak ada pandemi ya. Oke. Yang ketiga, untuk jenazah tadi sudah di pendapat dari Pak Mahrus, menurut beberapa literatur bahwa kuman yang sudah keluar dari jenazah itu masih bisa eksis persisten, masih bisa ada hingga 9 hari. Jadi itu kesimpulan diskusi kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Kalau ada ingin pertanyaan, monggo di komen. Nanti kita undang lagi ahli-ahli yang lain. Terima kasih Pak Mahrus. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.